Wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di Nusantara, bagaimana tanggapan kalian tentang kisah Sabto Palon yang dikatakan akan segera menuntut balas, akan melenyapkan umat Islam, akan menghancurkan umat Islam, akan menyapu umat Islam dari bumi Nusantara? Ini ada segelintir orang yang senantiasa membuat konten YouTube tentang Sabto Palon. Dan anehnya nih, ada sebagian umat Islam yang masih awam ikut-ikutan nih mendukung tentang kisah Sabto Palon. Katanya Sabto Palon ini adalah salah satu punggawa dari Brawijaya, Ratu Brawijaya atau Prabu Brawijaya Majapahit, yang tidak terima karena kerajaan Majapahit menjadi hancur, menuduh kerajaan Demak sebagai penyebabnya. Kemudian Sabto Palon tidak terima dan dia menyingkir, musnah kan begitu. Tetapi dikatakan bahwa Sabto Palon bersumpah akan kembali lagi setelah 500 tahun. Setelah 500 tahun dari kehancuran Majapahit, sumpahnya akan menyapu umat Islam di tanah Jawa. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Misalnya nih, Sabto Palon misalnya muncul setelah 500 tahun dari kehancuran Majapahit. Nah, kalau saya sendiri Al-Fakir Tamalim, silahkan Sabto Palon muncul, akan kami hadapi. Walaupun misalnya nih umat Islam nggak ada yang menghadapi, akan kami hadapi sendiri. Lawang memang kisah Sabto Palon ini adalah fiktif. Hari kini masih percaya kisah fiktif. Ini kan aneh. Jadi sekali lagi, hari kini masih percaya kisah fiktif. Ini aneh. Sabto Palon itu kisah fiktif, ya, dirangkai mulai dari pewayangan, dari Semar Ki Lurah Botronoyo. Ki Lurah Botronoyo ini mulai dari kisah Hindu, ya kan, orang-orang Hindu mengisahkan tentang adanya Semar. Kemudian Punokawan muncul. Setelah itu selalu menjelma, namanya orang Hindu, berarti reinkarnasi, senantiasa reinkarnasi sampai Sabto Palon bertahta di Gunung Tidar, Jawa Tengah. Karena ada Gunung Tidar itu ya di daerah sekitar Magelang, kemudian daerah Sleman, Yogyakarta, kemudian ya pokoknya Semarang ke Selatan lah. Semarang Selatan itu ada Gunung Tidar, ada Gunung Telomoyo, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu. Ya di sekitar situ sampai ada Gunung Merapi. Nah, dikatakan bahwa Sabto Palon itu berada di Gunung Tidar. Kemudian bertarung dengan Aji Soko atau Syekh Subakir begitu. Ini kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ayo, tunjukkan kisah kenyataannya. Ini hanya fiktif, hanya pola gawine Belanda. Kemudian karena Syekh Subakir bertarung dengan Sabto Palon itu draw, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kemudian mengadakan perjanjian. Tanah Jawa ini dibagi dua. Waduh, ini kisah-kisah yang klenik. Klenik nih. Kemudian setelah itu Sabto Palon menitis lagi, reinkarnasi lagi sampai kepada Layang Setol, yang kumitir kerajaan Majapahit ini. Menjadi abdi dalam kerajaan Majapahit, yaitu Raja Majapahit terakhir Prabu Brawijaya. Nah, Prabu Brawijaya sendiri itu kan masih khilafiyah, masih pertentangan, perbedaan pendapat. Apakah benar ada namanya Raja Brawijaya atau Brawijaya? Kan gitu. Brawijaya dengan Bray, kan gitu. Bray dengan Bra itu beda loh ya. Ada Bray itu Mapel, Bray Lasem. Nah, ini ada Brawijaya. Nah, ini kisah ini semakin membingungkan sebenarnya. Ada Giri Wardana. Nah, kini kisah-kisah ini harus perlu dibuktikan. Apalagi kisah Sabto Palon yang senantiasa dibungkus oleh para pengikut ajaran kejawen. Para pengikut ajaran kejawen. Para pengikut ajaran kejawen itu menuduh orang Jawa sudah hilang Jawanya. Jawa orang Jawani. Nah, kami juga siap. Kita akan adu falsafah tentang Jawa, silahkan. Falsafah tentang pewayangan misalnya, sampai falsafah tentang terakhirnya kerajaan Majapahit. Nah,
Kisah-kisah seperti Sabtu Palon ini tercatat dalam Serat Darmo Gandul. Nah, Serat Darmo Gandul ini kan ditulis pada tahun 1900-an Masehi. Ini ya erat sekali, walaupun bentuknya ini adalah kesusastraan, ya, kesenian budaya, tembang mocopat, tetapi serat sekali ini seolah-olah melecehkan Islam. Serat Darmo Gandul ini, ya biasalah orang-orang yang syirik istilahnya. Kalau orang Jawa mengatakan itu hasad iri dengki, kalau orang-orang Jabodetabek mengatakan syirik. Serat Darmo Gandul ini Masya Allah ingin seolah-olah melecehkan agama. Kemudian Sabtu Palon juga tercatat dalam Serat Dharma Wulan. Nah, kisah Dharma Wulan ini juga perlu dibuktikan secara kenyataan nih. Dharma Wulan, seorang anak gembala, tukang ngarit, yang harus berperang melawan Raja Blambangan nih, ya, Dharma Wulan. Dan Serat Blambangan sendiri ini ada. Nah, biasalah kisah-kisah seperti itu harus perlu kita teliti. Kan kita juga putra Nusantara, ya kan? Harus kita teliti kebenarannya. Nah, Sabtu Palon bersumpah akan kembali setelah 500 tahun dari kehancuran Majapahit, yaitu pada tahun 1478 Masehi, untuk menyapu agama Islam dari Jawa dan mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Jawa, yaitu Jawi atau Bodis atau Kejawen. Ya, Jawa ini adalah dulunya yaitu Hindu atau Buddha, Hindi. Kerajaan dari Hindia, ya, jamaah agama Hindia, kemudian Buddha. Nah, ajaran-ajaran Hindu Buddha, kemudian umat Islam yang sudah Islam tetapi masih belum paham tentang Al-Quran hadis, belum paham tentang ajaran Islam, yaitu mulai Quran dan hadis, apalagi fikih, usul fikih dan seterusnya. Biasanya orang-orang yang Islam tetapi hanya Islam-Islaman masih kental dengan falsafah Jawa. Ya silahkan, falsafah Jawa itu bagus, tetapi kalau kita sebagai umat Islam tidak paham tentang Islamnya, kemudian kita sebagai orang Jawa tidak paham tentang Jawanya, kita sebagai orang Indonesia tidak paham tentang adat istiadat, budaya dan hukum di Indonesia, ini kan orang yang tidak jelas. Ngaku Islam tapi nggak paham tentang Quran hadis, ngaku Jawa tapi nggak kejawen, nggak ngerti Jawanya, ngaku Indonesia tapi nggak paham tentang keindonesiaan. Nah, bagi orang-orang yang terlalu kejawen gitu, tetapi belum memahami tentang Islam yang sebenarnya, maka ya perlu belajar Islam dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya menuduh ajaran Islam itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan adiluhungnya budaya Jawa misalnya, nggak bisa. Ya, namanya budaya dengan agama itu berbeda. Budaya kalau agama kan sudah ada nabinya, ada aturannya, ada firman dari Tuhan. Inilah yang harus dipahami. Oleh sebab itulah kaum muslimin wal muslimat di Jawa dan pada umumnya di Nusantara, jangan pernah sekali-sekali ya percaya begitu saja dengan kisah Sabtu Palon yang katanya menuntut balas. Kalau 1500 zaman dulu, ya kan, seharusnya tahun 2000 kan harusnya sudah menuntut balas. Taruhlah misalnya hancurnya Majapahit itu 1500 ditambah 500, ya kan tahun 2000, sekarang sudah 2023. Yang cacanya nggak ada begitu, ya kan. Makanya jangan sekali-sekali senantiasa menyebarkan kisah Sabtu Palon yang memang tidak jelas, itu kisah fiktif. Sebagaimana kisah terjadinya Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, dan kisah fiktif tentang bagaimana terjadinya Candi Sewu di Jawa Tengah. Ini semua kisah-kisah yang ingin melemahkan kesemangatan, kebersatuan Bhinneka Tunggal Ika di Nusantara. Demikian, semoga bisa menjadi renungan kita bersama. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.